Hai guys, aku Andrea Farens. Jadi kesempatan kali ini aku bakalan mau review lagi Master Rem RPD yang sudah aku pernah pasang sebelumnya. Dan kali ini versinya cukup berbeda ya, yaitu kita bakalan tes riding di jalan turunan ya. Jadi kita bakalan mau belajar bareng-bareng gimana pengereman dari RPD yang menurutku ini kayak bisa dibilang ya paket hampir komplit atau mungkin bisa bilang hampir sempurna ya. Dimana ya kalau sebelumnya aku kan pernah bilang kalau Master Rem RPD ini pengeremannya itu masih ada spellingnya ya, dan ternyata ini berguna banget ketika jalan turunan ya. Di sini jalan turunannya ya bisa dibilang ya nggak bilang terlalu curam banget ya saat ini ya, karena pada saat aku ngerem di sini tuh bener-bener titik poinnya aku dapat banget, karena aku sudah hampir 1 mingguan belajar untuk ngerem pakai RPD ya. Padahal ya memang sih dalam 2-3 hari aku sudah dapat feel-nya, tapi ketika turunan ini aku belajar bagaimana cara dapat feel-nya, dan beneran ini dapat banget ya. Aku sudah bisa menentukan titik-titik dimana pengeremannya itu bener-bener nggak perlu dalam banget, tapi ngeremnya bisa tepat on point banget. Dan di sini pengirimannya itu benar-benar bisa dibilang ya pakem sih, dan aku juga agak heran ya dimana Master Rem RPD ini nih kayak empuk tapi gigit gitu loh. Aku juga heran ya. Jadi ini kalau di jalan turunan menurutku bakalan safe banget ya, nggak sampai bikin ngunci pada saat pengereman. Karena ya mungkin fitur dari spellingnya itu yang berguna ya ketika jalan turunan supaya pengereman tidak sampai terkunci, karena motorku ini kan bukan ABS ya, dan ya gimana ya bisa aku bilang ya, kayak empuk pakem berguna banget. Udah gitu doang gitu loh. Aku juga heran sih. Dan memang ada beberapa titik perjalanan itu yang jalanannya agak lumayan tajam ya, jalanan turunnya itu, dan aku bisa mengimbangi dengan Master Rem RPD ini. Dimana ketika aku mengerem ya, itu memang teknik yang aku pakai adalah teknik bergantian ya, antara kiri dan kanan. Maksudnya kadang aku pakai yang depan sekitar 3 detik, kemudian aku pakai yang belakang sekitar 3 detik ya. Mungkin di video ini nggak terlalu kelihatan banget di mana tepatnya aku melakukan hal seperti itu ya, karena aku juga nggak inget pastinya. Tapi yang jelas pengiriman yang aku lakukan ini benar-benar yang tidak perlu sampai makannya itu tuh mati banget lah, orang gimana ya jelasinnya, kayak nggak perlu sampai keras banget ngegigitnya. Tapi pengirimannya ini benar-benar yang bisa menahan laju kendaraan tapi tidak terlalu bikin remnya bekerja sangat-sangat capek atau parah ya. Dimana kalau sudah capek atau parah itu kan pasti mengeluarkan asap, kemudian juga kayak pengereman jadi blong. Ini enggak gitu loh ya. Mungkin karena aku sudah paham ya dengan teknik pengereman semacam ini, jadinya ya udah aku mengerem dengan sesuai kebutuhan yang aku perlukan ketika mengerem. Banyak di luar sana itu yang rider-rider tuh kayak makan rem itu terlalu pakem sehingga ya udah remnya itu ngeblong, panas dan sebagainya. Kalau aku saat ini ngeremnya itu bener-bener yang bisa dibilang cukup normal dan memakai teknik yang bergantian antara rem depan dan rem belakang. Jadinya seimbang. Lain itu juga ya, selain empuk dan pakem, di sini tuh aku ngerasa feel-nya ketika yang turunan yang lebih tajam itu kayak lebih dapet gitu loh. Gak bikin capek. Karena kadang-kadang kalau yang merek sebelumnya memang pakem sih pakem gitu loh. Cuman kan aku bilang pakem itu pada saat dia hanya ngerem sedikit. Sedangkan kalau kita perlu remnya yang nggak begitu pakem, kan ya gimana ya, kayak jalanan turun tuh memang agak kurang bersahabat menurutku ya. Walaupun memang ada teknik tersendirinya, tapi dengan RPD ini menurutku sangat cocok ya. Mungkin bagi kalian yang pada dasarnya demen yang pakem sampai mati gitu ngeremnya ya mungkin beda cerita lagi ya. Mungkin kalau kalian pakai RPD ini bisa kurang nyaman, tapi aku pribadi sih dari pindahan merek sebelumnya ke sekarang ini ya kalau dibilang nyaman-nyamannya sih aku tinggal menyesuaikan aja. Tapi kalau dengan kekuatan jari ngerem itu ya aku lebih suka di RPD ini sih ya, karena
empuknya itu nggak bikin capek. Jadi ya bagi kalian yang pengen masang RPD ini, aku sangat merekomendasikan ya. Tapi kalau kalian yang suka ngerimnya sampai bener-bener yang mati pakem, sampai yang pokoknya ngerem dikit sudah ngerem, itu mungkin pakai RPD ini agak kurang sih. So guys, itu adalah penilaianku ya ketika memakai Master M RPD di jalanan turunan. Dan ini adalah penilaianku secara pribadi untuk kualitas dari Master M RPD ini sendiri ya. Jadi kalau kalian yang punya pengalaman tersendiri dengan menggunakan Master M RPD di kondisi jalanan turunan, itu kalian bisa share di kolom komentar, nanti kita bisa bahas bareng-bareng ya. Dan ini aku sudah sampai di tujuan ya. Ini ada wisata water slide ya, jadi kita bisa main air di sini seperti kayak water boom, tapi ini versi mini dan versi alamnya ya. Ini airnya benar-benar seger banget. Untuk lokasinya nanti akan aku taruh di kolom description. Jadi kalian yang mau jalan-jalan ke sini, itu rutenya sebenarnya sih gak terlalu gimana banget, tapi ya rumit mungkin sedikit. Ya pokoknya ini benar-benar luar biasa banget. Ketika aku sudah sampai di sini, ini aku lagi main-main air ya, lagi sliding. Jadi aku menggunakan kamera GoPro ya, nggak perlu khawatir untuk terlalu basah-basahan. Yang pasti puas banget ya ketika aku berkendara sampai tujuan, bisa main-main seperti ini. Jadi sambil bikin konten sekalian rekreasi bareng keluarga ya. Jadi sekian aja pembahasan untuk hari ini, semoga kalian suka. Dan untuk pemesanan Master M RPD, kalian bisa hubungi aku via WhatsApp. Nomor sudah aku taruh di kolom description, yang khususnya Linktree ya. Jadi kalian tinggal klik linknya itu, dan nanti ada pilihan WhatsApp, dan gampang banget. WhatsApp sudah ada di tanganku ya. Jadi kalian bisa cek lah nanti. So guys, itu yang bisa aku sharing untuk kali ini. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Aku Andrea Faren. Sampai jumpa di videoku berikutnya. Keep safety riding and enjoy your ride.